Malam itu, kota Kudus tidak tidur. Angin membawa bau besi dan tanah basah. Langkah-langkah tergesa memecah sunyi. Sementara doa-doa terhenti di tenggorokan. Di balik menara yang menjulang, Sunan Kudus berdiri dalam diam. Bukan sebagai pendakwah. Bukan sebagai penenang. Di hadapannya sebuah pilihan yang tak mengenal belas kasihan. Jika ia bertindak, darah akan tumpah. Jika ia diam, kota ini bisa runtuh dari dalam. Dan ketika fajar menyingsing, sejarah Kudus tidak lagi ditulis dengan tinta, melainkan dengan darah. Kota Kudus lahir dalam ketenangan yang tampak utuh. Menara menjulang di antara rumah-rumah kayu, suara azan dan lonceng, waktu berbaur dengan desir angin dari sawah. Orang-orang berjalan seperti biasa, berdagang, berdoa, saling menyapa. Namun di balik rutinitas itu, ada denyut gelisah yang belum menemukan bentuk. Seolah tanah ini menyimpan napas panjang yang belum dilepaskan. Di pusat kota Sunan Kudus, berdiri sebagai poros, ia bukan sekadar pemimpin rohani, tetapi penjaga keseimbangan. Setiap kata darinya ditimbang, setiap sikapnya dicontoh. Kudus tumbuh dengan ajarannya lembut di permukaan, tegas di batas. Ia mengajarkan toleransi, menghormati keyakinan lama, dan menahan perubahan agar tidak melukai yang belum siap. Namun, keseimbangan selalu rapuh. Semakin banyak orang datang, semakin beragam keyakinan bertemu. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada pula yang menunggu saat yang tepat untuk melawan. Percakapan pelan di sudut sadet pasar berubah menjadi bisik yang penuh curiga. Nama-nama disebut dengan nada waspada. Perbedaan yang dulu dianggap wajar, kini mulai terasa mengancam. Sunan Kudus merasakan perubahan itu lebih cepat dari siapapun. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap tatapan yang menunduk terlalu lama, ia menangkap tanda kegoyahan. Kota ini seperti bejana yang perlahan terisi tekanan. Tidak meledak, tapi menunggu. Ia tahu, kedamaian yang dipaksakan tanpa kewaspadaan justru bisa melahirkan kehancuran yang lebih besar. Malam hari, Kudus berubah wajah, lampu-lampu minyak menyala redup, bayangan bergerak di dinding-dinding rumah. Suara langkah terasa lebih berat, seolah setiap orang membawa beban yang tak ingin dibagi. Di menara, Sunan Kudus memandang kota yang ia cintai. Ia berdoa, bukan meminta kemenangan, tetapi kejernihan. Sebab kejernihan adalah hal pertama yang hilang ketika konflik mulai mengendap. Beberapa laporan datang tanpa diminta tentang pertemuan rahasia, tentang kata-kata yang tak lagi sekadar perbedaan pendapat, tentang niat yang mulai dibungkus keyakinan. Semua masih samar, belum cukup kuat untuk ditindak, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Sunan Kudus memilih diam, bukan karena ragu, tetapi karena memahami bahwa setiap langkah awal akan menentukan arah sejarah. Keesokan paginya, kota kembali berdenyut. Anak-anak berlari, pedagang membuka lapak, doa-doa kembali dilantunkan. Namun, bayangan tetap mengikuti, menempel di sudut sadet yang tak tersentuh cahaya. Sunan Kudus menyadari, tugasnya bukan hanya menjaga hari ini, tetapi melindungi hari esok, meski harganya belum bisa ia bayangkan. Di dalam hatinya, satu kesadaran mulai tumbuh. Kota Kudus tidak lagi hanya membutuhkan nasihat. Ia membutuhkan keputusan, dan keputusan, sebijak apapun niatnya, selalu menuntut korban. Sejarah sedang bergerak perlahan, mendekat tanpa suara, menunggu satu titik rapuh untuk pecah. Sunan Kudus menatap menara sekali lagi. Ia belum bertindak, belum memilih. Namun bayangan di kota itu semakin panjang, dan ketika bayangan lebih panjang dari cahaya, takdir biasanya sudah mulai menulis jalannya sendiri. Pagi di Kudus datang dengan cahaya yang sama, tetapi rasa yang berbeda. Matahari menyentuh atap-atap rumah, menyingkap sisa embun dan kegelisahan yang belum menguap. Kota bergerak seperti biasa, namun lengka-lengka terasa lebih berhati-hati. Setiap senyum seakan menyimpan pertanyaan. Setiap sapaan membawa jeda yang ganjil. Di tengah kota Sunan Kudus, menerima tamu-tamu yang datang silih berganti. Wajah-wajah itu mewakili dua dunia yang tak lagi berjalan seiring. Ada yang meminta ketegasan atas nama iman, ada yang memohon perlindungan atas nama kedamaian. Kata-kata mereka berbeda, tetapi tuntutannya sama. Sunan Kudus harus memilih. Ia mendengarkan tanpa menyela. Diamnya bukan kelemahan, melainkan upaya menjaga agar api tidak menyala lebih cepat dari yang seharusnya. Namun semakin lama ia menahan, semakin jelas terlihat perbedaan yang tak bisa disatukan. Dua arus keyakinan itu mengalir ke arah berlawanan, dan Kudus berdiri tepat di tengah pusarannya. Bagi sebagian orang,
Toleransi dianggap kelembutan yang berbahaya. Mereka melihatnya sebagai celah yang bisa dimanfaatkan, sebagai tanda ragu yang harus ditekan. Bagi yang lain, ketegasan terasa seperti ancaman, bayangan masa depan yang penuh kekerasan. Sunan Kudus memahami keduanya. Ia pernah berada di titik itu, saat kebenaran terasa mutlak dan jalan damai tampak terlalu lambat. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak pernah benar-benar pecah. Di pasar, obrolan berhenti ketika orang asing mendekat. Di serambi rumah ibadah, doa-doa dibisikkan dengan suara yang lebih rendah. Kudus, seperti menahan napas, menunggu siapa yang pertama kali berani menghembuskannya dengan keras. Sunan Kudus mulai merasakan tekanan dari arah yang tak terlihat. Bukan ancaman terbuka, melainkan harapan yang dibebankan diam-diam. Setiap orang menaruh masa depan mereka di pundaknya. Mereka ingin ia menjadi tameng, hakim, sekaligus penentu nasib. Beban itu berat, karena apapun pilihannya, akan selalu ada yang merasa dikhianati. Pada suatu sore, ia berjalan menyusuri kota tanpa pengawal. Ia melihat anak-anak bermain di lorong sempit, mendengar tawa yang masih polos. Pemandangan itu menampar kesadarannya. Inilah yang dipertaruhkan, bukan sekadar ajaran atau pengaruh, melainkan ruang hidup yang masih rapuh dan mudah tercabik. Malam kembali turun. Dari menara, Kudus terlihat tenang, hampir damai. Namun Sunan Kudus tahu, ketenangan ini seperti permukaan air yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan dua dunia ini bisa dibiarkan berjalan berdampingan tanpa batas yang jelas. Dalam doa yang panjang, ia tidak meminta jalan keluar yang mudah. Ia hanya memohon kekuatan untuk menanggung akibat, karena di titik ini, menjadi ulama bukan lagi tentang menyatukan, melainkan tentang memilih waktu yang tepat untuk memutuskan. Ketika fajar berikutnya menyingkap langit, Sunan Kudus menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Kota ini tidak hanya berdiri di antara dua dunia. Ia sedang menuju pertemuan yang tak lagi bisa ditunda. Dan setiap pertemuan, jika tanpa kesiapan, selalu berakhir dengan benturan. Siang hari di Kudus berjalan seperti naskah lama yang diulang. Pasar ramai, timbangan berderit, suara tawar-menawar menyatu dengan debu dan terik. Namun di sela keramaian itu, ada jeda-jeda canggung. Tatapan yang cepat berpaling. Kalimat yang dipotong sebelum selesai. Api belum menyala, tapi panasnya sudah terasa di kulit. Di sudut-sudut kota, percakapan mulai berubah arah. Bukan lagi soal dagangan atau cuaca, melainkan tentang batas yang kabur, tentang siapa yang boleh dan siapa yang seharusnya tidak. Kata-kata disusun hati-hati, seolah setiap suku kata bisa memicu sesuatu yang lebih besar. Orang-orang belajar menyembunyikan amarahnya, menutupinya dengan senyum tipis yang rapuh. Di tengah semua itu, Sunan Kudus memilih tetap hadir tanpa banyak suara. Ia berjalan dari satu pertemuan ke pertemuan lain, menyerap kegelisahan yang tak pernah diucapkan secara utuh. Ia tahu, api jarang lahir dari teriakan. Ia tumbuh dari ketidakpuasan yang dipelihara diam-diam, dari rasa tidak adil yang dibiarkan mengendap. Beberapa peristiwa kecil mulai terjadi, bukan bentrokan, hanya gesekan. Sebuah larangan yang diperdebatkan, sebuah simbol yang dianggap berlebihan. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, namun bekasnya menetap di ingatan. Setiap gesekan menambah keyakinan bahwa sesuatu sedang bergerak ke arah yang salah. Malam hari memperjelas segalanya. Di lorong-lorong sempit, kelompok-kelompok kecil berkumpul. Suara mereka rendah, namun nadanya tegas. Mereka membicarakan langkah ke depan, bukan lagi kemungkinan. Api itu kini dirawat, dijaga, agar tidak padam sebelum waktunya. Dan setiap api yang disembunyikan selalu menunggu angin yang tepat. Sunan Kudus menerima kabar-kabar itu dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menutup mata, tetapi juga tidak tergesa. Ia paham, bertindak terlalu cepat bisa membuat api menyebar. Bertindak terlalu lambat bisa membuatnya membesar tanpa kendali. Di antara dua pilihan itu, ia berdiri sendirian, menimbang dampak yang tak akan pernah sepenuhnya terlihat. Hari berikutnya, ketegangan terasa lebih nyata. Doa-doa dilantunkan lebih keras di satu sisi, lebih pelan di sisi lain. Kota seperti terbelah oleh garis tak kasat mata. Orang-orang tahu garis itu ada, meski tak pernah digambar. Dan garis yang tak pernah diakui seringkali menjadi alasan paling berbahaya untuk dilanggar. Dalam sunyi, Sunan Kudus mulai menyadari bahwa api ini tidak bisa dipadamkan hanya dengan nasihat. Ada sesuatu yang harus diputus, sebuah arah yang harus ditegaskan. Namun setiap penegasan
selalu mengandung risiko. Ia melihat wajah-wajah yang akan terdampak, kehidupan yang bisa berubah hanya oleh satu keputusan. Saat malam kembali turun, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu bergoyang, bayangan menari di dinding, api yang disembunyikan itu bergetar, seolah merasakan waktunya semakin dekat. Kudus menahan napas, menunggu percikan pertama. Sunan Kudus berdiri di menara, memandang kota yang perlahan mengeras dalam diam. Ia tahu, api ini tidak akan selamanya tersembunyi. Dan ketika ia akhirnya menyala, tidak ada tangan yang akan tetap bersih. Sejarah telah menyalakan sumbunya, tinggal menunggu siapa yang akan menjatuhkan percikan terakhir. Hujan turun tanpa peringatan, bukan deras, tetapi cukup untuk membuat tanah berbau tajam dan jalan-jalan menjadi licin. Kudus menyambut malam dengan langit yang rendah, seolah menekan kota agar tetap diam. Namun di balik pintu-pintu tertutup, kegelisahan justru bergerak lebih bebas dari sebelumnya. Isyarat itu datang bukan dalam bentuk teriakan, melainkan kabar yang berpindah cepat dari mulut ke mulut. Sebuah pertikaian kecil di pinggir kota, sebuah luka yang seharusnya tak perlu terjadi. Darah belum mengalir deras, tapi cukup untuk meninggalkan noda yang sulit dihapus dari ingatan orang-orang yang menyaksikannya. Kabar itu sampai ke telinga Sunan Kudus menjelang tengah malam. Ia mendengarkan tanpa ekspresi, namun dadanya terasa mengencang. Inilah yang ia khawatirkan. Api yang lama disembunyikan akhirnya menemukan celah. Bukan ledakan besar, hanya retakan kecil. Tapi retakan adalah awal dari runtuhnya dinding paling kokoh. Keesokan harinya, suasana kota berubah. Tatapan menjadi lebih tajam, suara lebih pendek. Orang-orang mulai memilih sisi, meski belum berani mengakuinya secara terbuka. Peristiwa semalam dibicarakan dengan versi yang berbeda-beda, masing-masing menambah luka pada cerita yang sama. Kebenaran terpecah, dan setiap pecahan terasa cukup tajam untuk melukai. Sunan Kudus berjalan menyusuri kota, melihat bikas-bikas kegelisahan yang mulai muncul di permukaan. Ia melihat tangan yang menggenggam terlalu erat, mata yang menyimpan amarah. Isyarat itu jelas baginya. Darah tidak selalu harus mengalir deras untuk menandai bahaya. Satu tetes saja sudah cukup untuk mengubah arah banyak hal. Di beberapa tempat, orang-orang mulai berjaga, bukan untuk melindungi kota, melainkan untuk melindungi kelompok mereka sendiri. Ketakutan menyamar sebagai kewaspadaan, dan kewaspadaan perlahan berubah menjadi kecurigaan. Kudus, yang dulu dikenal sebagai ruang pertemuan, kini terasa seperti medan yang siap diperebutkan. Sunan Kudus mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Ia berbicara singkat, tanpa hiasan. Ia meminta ketenangan, meminta waktu, namun bahkan saat kata-kata itu diucapkan, ia tahu pengaruhnya mulai melemah. Ketika darah sudah memberi isyarat, nasihat seringkali terdengar seperti penundaan yang mencurigakan. Malam kembali datang, lebih berat dari sebelumnya. Angin membawa suara-suara yang tak ingin didengar. Pintu-pintu ditutup lebih awal. Doa-doa dilantunkan lebih lama. Sunan Kudus berdiri di tempat yang sama, memandang kota yang kini terasa asing. Ia sadar batas antara mencegah dan menunda semakin tipis. Di dalam dirinya, satu kesimpulan mulai mengeras. Jika isyarat ini diabaikan, darah berikutnya mungkin tidak lagi bisa dicegah. Namun jika ia bertindak sekarang, ia harus siap menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Tidak ada pilihan yang bersih, tidak ada jalan yang benar-benar aman. Ketika hujan berhenti, bau tanah basah masih menggantung di udara. Isyarat darah itu telah diberikan. Kudus telah menerima peringatannya. Dan Sunan Kudus tahu, setelah tanda pertama muncul, sejarah jarang memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Hari-hari setelah isyarat darah berlalu, dengan langkah yang tertahan, Kudus tidak meledak, namun juga tidak kembali tenang. Kota itu seperti seseorang yang menahan napas terlalu lama, menunggu sesuatu yang tak kunjung disebutkan. Setiap pagi datang dengan cahaya yang sama, tetapi rasa aman perlahan menghilang dari sudut-sudutnya. Orang-orang mulai berhitung dengan waktu, bukan lagi tentang hari dan malam, melainkan tentang seberapa lama keadaan ini bisa ditahan. Diam yang dulu dianggap kebijaksanaan, kini mulai dipertanyakan. Di warung dan serambi rumah, bisik-bisik berubah menjadi keluhan pelan. Mereka bertanya, sampai kapan semua ini dibiarkan menggantung? Di tengah tekanan itu, Sunan Kudus memilih tetap menahan langkah. Ia memahami, keputusan yang tergesa hanya akan menambah luka. Namun ia juga merasakan bagaimana penantian yang terlalu lama bisa berubah menjadi bahan bakar amarah. Diamnya kini bukan lagi ruang tenang,
melainkan ruang kosong yang diisi prasangka. Beberapa tokoh datang membawa kegelisahan mereka. Mereka tidak lagi meminta, melainkan mendesak. Ada yang berbicara atas nama keamanan, ada yang mengatasnamakan iman. Nada mereka berbeda, tetapi intinya sama. Kota ini membutuhkan tindakan. Sunan Kudus mendengarkan, merasakan setiap kata seperti beban tambahan yang diletakkan di pundaknya. Sementara itu, di luar lingkaran pertemuan, keadaan bergerak sendiri, orang-orang mulai mengatur barisan. Meski belum menyebutnya demikian, wajah-wajah yang sama berkumpul berulang kali. Kepercayaan tidak lagi diberikan dengan mudah. Setiap orang belajar berjaga, bukan hanya dari bahaya, tetapi dari sesamanya. Sunan Kudus berjalan menyusuri kota pada suatu sore, merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada teriakan, namun jarak terasa lebih jauh. Senyum menjadi formal, sapaan menjadi singkat. Kudus masih berdiri, tetapi roh kebersamaannya mulai retak. Di dalam hatinya, ia bergulat dengan satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah diam masih bisa disebut sebagai upaya menjaga damai? Atau justru menjadi bentuk pembiaran? Ia tahu, setiap hari tanpa keputusan, memberi ruang bagi pihak-pihak yang siap mengisi kekosongan itu dengan caranya sendiri. Malam itu, ia duduk lebih lama dalam doa, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menakar kekuatan. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Karena memahami konsekuensi adalah satu-satunya cara untuk tidak lari darinya. Ketika malam semakin larut, suara kota terdengar lebih jelas, langkah-langkah yang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Percakapan yang kini lebih berani. Diam yang ia pertahankan mulai kehilangan maknanya. Ia menyadari penundaan tidak lagi netral. Ia telah menjadi sikap yang bisa dibaca dengan banyak cara. Menjelang fajar, satu kesadaran akhirnya menetap. Jika ia terus menunggu, keputusan akan diambil oleh keadaan, bukan oleh kebijaksanaan. Dan keputusan yang lahir dari kekacauan jarang membawa kebaikan. Diam yang terlalu lama telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap. Sunan Kudus berdiri, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia belum bertindak, belum memberi perintah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Penantian ini mendekati batasnya. Dan ketika batas itu dilewati, tidak akan ada lagi ruang untuk ragu. Sejarah tidak menunggu mereka yang terlalu lama diam. Tekanan itu datang bersamaan, seperti gelombang yang tak memberi ruang untuk bernapas. Kudus tidak lagi hanya gelisah, ia mulai terhimpit. Setiap sudut kota menyimpan tuntutan. Setiap pertemuan membawa desakan baru. Tidak ada lagi suara tunggal. Semua berbicara. Semua merasa paling terancam. Pagi hari dipenuhi kabar yang saling bertabrakan. Ada yang melaporkan kesiapsiagaan berlebihan. Ada pula yang mengeluhkan pembiaran. Setiap cerita datang dengan nada mendesak, seolah waktu hampir habis. Kudus berubah menjadi ruang gema, di mana kecemasan memantul dan berlipat ganda. Di tengah pusaran itu, Sunan Kudus berdiri sebagai titik tumpu. Ia menerima tekanan dari arah yang berlawanan, namun sama kuatnya. Dari satu sisi, ada tuntutan untuk bertindak tegas demi mencegah kekacauan. Dari sisi lain, ada permohonan agar kekerasan tidak menjadi jawaban. Dua suara itu sama-sama lantang, sama-sama membawa dalih keselamatan. Pertemuan demi pertemuan berlangsung hingga larut malam. Wajah-wajah yang dulu penuh hormat, kini menampakkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Nada bicara meninggi, kesabaran menipis. Sunan Kudus menyadari, wibawa saja tidak lagi cukup untuk menenangkan. Ketika rasa takut menguasai, logika seringkali tersingkir. Di luar ruang pertemuan, kota bergerak dengan caranya sendiri. Orang-orang mulai berjaga lebih terbuka. Beberapa menganggapnya perlindungan. Yang lain melihatnya sebagai ancaman. Tidak ada kesepakatan tentang apa yang benar. Hanya keyakinan bahwa sesuatu harus dilakukan sebelum terlambat. Sunan Kudus berjalan di antara kerumunan, merasakan tatapan yang kini lebih menuntut daripada berharap. Mereka tidak lagi sekadar mencari arahan, tetapi jawaban cepat. Ia melihat bagaimana ketidakpastian mengubah manusia. Mereka yang dulu sabar kini mudah tersulut. Mereka yang dulu tenang, kini gelisah. Malam itu, angin berhembus, lebih dingin. Di menara, Kudus terlihat kecil di bawah langit yang berat. Sunan Kudus merenung, menyadari bahwa tekanan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari penantian panjang, dari konflik yang dibiarkan tumbuh tanpa arah jelas. Kini semuanya menagih harga. Ia mulai memetakan kemungkinan. Setiap pilihan terbentang dengan bayangan gelap di ujungnya. Bertindak berarti memicu reaksi berantai. Tidak bertindak berarti
memberi ruang bagi kekacauan untuk mengambil alih. Di antara dua bahaya itu, ia harus menentukan mana yang lebih bisa dikendalikan. Dalam kesunyian, ia mengingat kembali tujuan awalnya. Kudus dibangun sebagai ruang pertemuan, bukan medan pertarungan. Namun ia juga paham, ruang pertemuan hanya bisa bertahan jika ada batas yang disepakati. Tanpa batas, pertemuan berubah menjadi perebutan. Fajar mendekat dengan warna pucat. Tekanan itu belum mereda, justru semakin rapat. Sunan Kudus merasakan satu hal dengan jelas. Waktu untuk menimbang hampir habis. Kota ini tidak lagi meminta perlindungan dengan doa, tetapi dengan keputusan. Ia menarik napas panjang, memandang kota yang bergantung pada satu titik rapuh. Tekanan dari segala arah telah menyatu, memaksanya bergerak. Apapun yang akan ia lakukan, tidak akan lagi bersifat kecil. Sejarah sedang bersiap mencatat langkah berikutnya, dan Kudus berdiri tepat di ambang perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Kudus tidak gelap sepenuhnya, tetapi cahaya yang tersisa seolah ragu untuk bertahan. Angin bergerak pelan, menyusuri lorong-lorong yang kini lebih sepi. Kota ini tidak tidur. Ia berjaga, menunggu sesuatu yang belum terucap. Di menara, Sunan Kudus duduk sendiri. Tidak ada pertemuan, tidak ada utusan. Hanya dirinya dan pikiran yang berlapis-lapis. Tekanan siang hari masih menggantung, namun malam memberi ruang untuk menimbang tanpa suara. Ia tahu, keputusan besar jarang lahir di tengah keramaian. Doa mengalir pelan, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai upaya memahami batas. Setiap kata yang terucap terasa seperti menguji keteguhan hati. Ia tidak bertanya apa yang paling benar, melainkan apa yang paling bisa menahan kehancuran. Karena kebenaran, ketika dipaksakan tanpa kesiapan, sering berubah menjadi senjata. Pikiran Sunan Kudus berkelana pada wajah-wajah yang ia temui. Anak-anak yang masih tertawa tanpa curiga. Orang-orang tua yang mulai takut kehilangan tanah damai mereka. Mereka semua tidak bersuara malam ini, tetapi nasib mereka hadir dalam setiap tarikan napasnya. Ia sadar, keputusan yang akan diambil tidak pernah berdiri sendiri. Ia akan menyentuh banyak kehidupan, sekaligus melukai sebagian darinya. Di luar, suara langkah terdengar sesekali. Bukan langkah biasa, melainkan langkah orang-orang yang berjaga. Malam ini, kewaspadaan tidak lagi tersembunyi. Kudus sedang mengeras dalam diam. Sunan Kudus mendengarkan, memahami bahwa malam ini bukan sekadar jeda. Ia adalah ruang terakhir sebelum garis dilintasi. Ia mempertimbangkan setiap kemungkinan dengan hati-hati. Jika ia bertindak terlalu lunak, api yang disembunyikan akan menyala tanpa kendali. Jika ia terlalu keras, luka akan terbuka terlalu dalam. Tidak ada jalan tengah yang benar-benar aman. Hanya ada pilihan yang paling sedikit meninggalkan kehancuran. Waktu berjalan lambat, seolah ikut menimbang. Lampu-lampu minyak mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya bulan yang pucat. Sunan Kudus merasakan kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa ia tidak lagi sekadar menafsirkan ajaran, tetapi menentukan arah sejarah. Dalam sunyi itu, satu keputusan mulai terbentuk. Belum utuh, belum terucap, tetapi cukup jelas untuk membuat dadanya sesak. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi ruang untuk mundur. Apapun yang terjadi, ia harus berdiri di depan akibatnya. Menjelang fajar, langit berubah warna. Malam penuh pertimbangan itu mulai berakhir. Sunan Kudus berdiri, menatap kota yang masih terlelap dalam ketegangan. Ia belum memanggil siapapun, belum memberi perintah apapun. Namun, sesuatu telah berpindah tempat di dalam dirinya. Ketika cahaya pertama menyentuh menara, satu hal menjadi pasti. Malam ini telah menutup satu bab. Pagi yang akan datang membuka bab lain yang lebih keras, lebih gelap, dan tak lagi bisa ditunda. Keputusan belum diucapkan, tetapi jalan menuju keputusan itu telah dipilih. Sejarah kini berjalan lebih cepat, dan Kudus berada tepat di jalurnya. Fajar datang tanpa gegap gempita. Cahaya menyelinap pelan di antara atap-atap rumah, membangunkan Kudus dari malam yang panjang. Udara pagi terasa berat, seolah membawa sisa pertimbangan yang belum sepenuhnya mengendap. Kota ini terjaga, namun tidak dengan ketenangan. Ada sesuatu yang telah bergeser, meski belum terlihat jelas. Di menara, Sunan Kudus berdiri memandang ke kejauhan. Keputusan yang semalam mengendap kini terasa lebih nyata di bawah cahaya pagi. Ia tidak lagi menimbang dari nol. Ia hanya memastikan
Langkahnya tidak goyah. Garis telah digambar, tipis, namun tegas. Sekali dilangkahi, tidak ada jalan kembali. Orang-orang terdekatnya mulai berdatangan. Wajah-wajah itu membaca keseriusan yang berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk perdebatan panjang. Kata-kata Sunan Kudus singkat, jelas, dan berhati-hati. Ia tidak menjelaskan semuanya, hanya apa yang perlu diketahui. Dalam situasi seperti ini, kejelasan lebih berharga daripada penjelasan panjang. Di luar, tanda-tanda persiapan mulai tampak. Bukan keramaian, melainkan keteraturan yang mencurigakan. Langkah-langkah diatur, pengawasan diperketat. Kudus bergerak tanpa suara, seperti tubuh yang menyiapkan diri sebelum menahan benturan. Banyak yang merasakan perubahan itu, meski belum semua memahami arahnya. Sunan Kudus menyadari, garis ini tidak hanya memisahkan kemungkinan, tetapi juga persepsi. Bagi sebagian orang, ia terlihat terlalu keras. Bagi yang lain, masih terlalu lambat. Ia menerima kenyataan itu tanpa pembelaan. Ketika garis telah ditarik, penilaian akan datang dengan sendirinya, cepat atau lambat. Di pasar, percakapan berhenti lebih sering dari biasanya. Orang-orang saling mengamati, mencoba membaca tanda. Tidak ada kepastian, hanya firasat. Firasat bahwa hari-hari berikutnya tidak akan sama. Kudus, yang selama ini berjalan di antara perbedaan, kini mulai mengerucut menuju satu arah. Sunan Kudus berjalan melewati kota, melihat setiap sudut dengan mata yang lebih tajam. Ia mencatat perubahan kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari sana. Ia tahu, langkah pertama seringkali paling menentukan. Jika goyah, semuanya akan runtuh. Jika terlalu keras, dampaknya bisa meluas tanpa kendali. Di dalam dirinya, ada kesadaran yang tak bisa lagi diabaikan. Menjaga damai tidak selalu berarti menahan diri. Terkadang, ia berarti menetapkan batas yang tidak boleh dilanggar. Garis ini bukan bentuk kebencian, melainkan upaya mencegah kehancuran yang lebih luas. Namun ia juga tahu, niat baik tidak pernah menjamin hasil yang bersih. Menjelang siang, suasana semakin padat oleh ketegangan. Kudus menunggu, bukan dengan pasif, tetapi dengan kesiapan. Semua berada di tempatnya, seperti bidak yang menanti gerak pertama. Sunan Kudus merasakan berat keputusan itu di setiap langkahnya. Ia tidak menoleh ke belakang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu apa yang ada di sana. Garis yang ditarik pagi ini mungkin tak terlihat oleh semua orang, namun dampaknya akan segera terasa. Ketika satu garis ditegaskan, sisi-sisi akan terbentuk dengan sendirinya. Dan ketika sisi telah terbentuk, benturan hanyalah soal waktu. Sunan Kudus berhenti sejenak, menatap langit yang kini terang sepenuhnya. Ia tahu, setelah hari ini, Kudus tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Garis itu telah ada, tak bisa dihapus, tak bisa ditarik ulang. Sejarah telah menerima bentuknya, dan langkah berikutnya akan menentukan seberapa dalam garis itu terukir dalam ingatan. Pagi itu tidak dimulai dengan teriakan, tetapi dengan perintah yang diucapkan tenang. Kudus terbangun seperti biasa, namun arah langkahnya telah ditentukan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada genderang perang. Yang bergerak justru orang-orang yang sudah memahami tanda. Kota ini memasuki fase yang tidak lagi bisa disangkal. Di pusat keputusan, Sunan Kudus berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan amarah maupun ragu. Ia tidak lagi menimbang, karena penimbangan telah selesai. Apa yang tersisa hanyalah pelaksanaan. Dalam dirinya, ia telah menerima satu kenyataan pahit. Menjaga banyak hal terkadang menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Langkah-langkah teratur menyebar ke titik-titik yang telah ditentukan. Mereka yang bergerak tidak berteriak, tidak memancing keributan. Ketegasan menjadi bahasa utama. Namun ketegasan, ketika bertemu ketakutan, jarang berakhir tenang. Ketegangan menebal, dan satu kesalahan kecil cukup untuk memecahkannya. Benturan pertama terjadi cepat, tidak direncanakan dalam detail, namun tak terelakkan. Suara teriakan memecah udara yang sebelumnya tertahan. Orang-orang berlarian, sebagian mencoba menyelamatkan diri, sebagian terjebak dalam arus yang tak bisa mereka kendalikan. Kudus, yang lama menahan napas, akhirnya menghembuskannya dengan keras. Darah tumpah di tanah yang selama ini dikenal damai, tidak mengalir seperti sungai, namun cukup untuk mengubah segalanya. Setiap tetes membawa makna yang berbeda bagi yang melihatnya. Bagi sebagian, itu adalah harga yang harus dibayar. Bagi yang lain itu adalah pengkhianatan terhadap harapan. Sunan Kudus menerima kabar-kabar itu tanpa perubahan raut. Namun, di balik ketenangan itu,
Ia merasakan hentakan yang berat. Setiap laporan terasa seperti beban tambahan yang tak bisa ia serahkan pada siapapun. Ia tahu, keputusan ini akan melekat pada namanya, lebih kuat dari ajaran atau kebijaksanaannya. Kota berubah dalam hitungan jam. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini dipenuhi sisa ketakutan. Pintu-pintu tertutup rapat, doa-doa dilantunkan dengan suara bergetar. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan yang dipenuhi tanya. Apakah ini akhir dari ancaman? Atau awal dari luka yang lebih panjang? Di menara, Sunan Kudus memandang Kudus yang tak lagi sama. Ia tidak mencari pembenaran, tidak pula melarikan diri dari akibat. Ia menyadari, keputusan berdarah ini telah mengikat masa depan kota dengan satu garis tebal yang sulit dihapus. Namun ia juga tahu, tanpa keputusan itu, kehancuran bisa datang dengan cara yang lebih liar. Orang-orang mulai menilai, bahkan sebelum debu mengendap. Nama Sunan Kudus disebut dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang memujinya sebagai penyelamat, ada yang menyebutnya terlalu jauh melangkah. Sejarah belum menulis kesimpulan, tetapi perdebatan telah dimulai. Malam datang membawa kelelahan yang dalam. Kudus tidak lagi menahan napas, tetapi bernapas dengan luka. Sunan Kudus berdiri sendiri, merasakan berat yang tak akan hilang dengan waktu singkat. Ia tahu, darah yang telah tumpah tidak bisa ditarik kembali ke tubuhnya. Keputusan itu telah diambil, dampaknya telah terlihat. Namun, ini bukan akhir. Ini adalah pintu yang terbuka ke rangkaian peristiwa berikutnya. Sejarah jarang berhenti pada satu tumpahan darah. Ia bergerak, menuntut penjelasan, menuntut akibat, dan menunggu siapa yang akan sanggup menanggungnya sampai akhir. Pagi datang dengan sunyi yang asing. Kudus tidak lagi riuh oleh langkah dan suara pasar. Jalan-jalan terbentang lengang, menyimpan seisi-sisi ketegangan yang belum menguap. Udara terasa berat, seolah membawa gema peristiwa kemarin yang masih bergelayut di setiap sudut kota. Tidak ada perayaan, tidak ada kemenangan. Hanya keheningan yang menekan. Orang-orang membuka pintu rumah mereka dengan ragu. Wajah-wajah yang muncul tampak letih, mata sembab oleh malam tanpa tidur. Sebagian memilih tetap di dalam, mengunci diri dari dunia yang terasa berubah. Kudus berdiri, tetapi tidak lagi dengan keyakinan yang sama. Sesuatu telah patah, dan belum ada yang berani menyebutkannya dengan lantang. Di balik ketenangan yang rapuh itu, tangis hadir tanpa suara. Ia bersembunyi di balik dinding, di balik doa-doa yang terucap pelan. Kehilangan tidak selalu disertai jerit. Kadang ia hanya berupa diam panjang, ketika kata-kata tak lagi cukup untuk menampung rasa. Kota ini dipenuhi kesedihan yang tidak menemukan tempat untuk keluar. Di menara, Sunan Kudus memandang ke bawah dengan tatapan yang tak mudah dibaca. Keputusan telah diambil, dan dampaknya kini nyata. Ia tidak menutup diri dari kabar-kabar yang datang. Setiap laporan tentang korban, tentang keluarga yang terdampak, ia terima tanpa menepis. Semua itu adalah bagian dari harga yang harus ia tanggung. Ia berjalan menyusuri kota, bukan sebagai pemimpin yang ingin dilihat, tetapi sebagai manusia yang ingin memahami luka. Di setiap langkah, ia merasakan jarak yang kini lebih nyata. Ada tatapan yang menunduk penuh hormat, namun ada pula yang berpaling dengan cepat. Keputusan berdarah itu telah menciptakan batas-batas baru, bahkan di antara mereka yang sebelumnya dekat. Di tempat-tempat ibadah doa-doa dilantunkan lebih lama, bukan untuk kemenangan, melainkan untuk ketabahan. Orang-orang memohon agar luka ini tidak berkembang menjadi kebencian yang lebih dalam. Namun, doa, sekuat apapun, tidak serta-merta menghapus ingatan. Tangis yang tak terdengar itu terus mengalir, membasahi fondasi kota yang kini terasa rapuh. Sunan Kudus memahami, ketertiban yang tercipta setelah kekerasan selalu menyimpan ironi. Di permukaan, keadaan tampak terkendali. Di bawahnya, emosi berkecamuk tanpa saluran. Ia tahu, jika dibiarkan, luka ini bisa berubah menjadi dendam yang menunggu waktu. Namun menyembuhkannya tidak bisa dilakukan dengan perintah. Malam kembali turun, membawa kelelahan kolektif. Lampu-lampu menyala lebih redup, seolah enggan menantang gelap. Kota ini tidak lagi gaduh, tetapi juga tidak tenang. Sunan Kudus berdiri dalam kesunyian itu, menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Keputusan telah dibuat, namun akibatnya baru saja dimulai. Ia merenung tentang arti kepemimpinan di saat-saat seperti ini. Bukan tentang kekuasaan atau ketegasan, melainkan tentang kesediaan untuk memikul kesedihan bersama. Ia tahu, namanya akan selalu dikaitkan dengan hari ini. Dengan darah yang tumpah,
dan dengan tangis yang tak terdengar. Ketika malam semakin larut, Kudus tenggelam dalam keheningan yang panjang. Tidak ada jawaban cepat, tidak ada penutup yang rapi. Kota ini harus belajar bernapas kembali dengan luka yang masih terbuka, dan Sunan Kudus harus melangkah ke hari esok, membawa beban yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Sejarah terus bergerak, meninggalkan gema di belakangnya. Tangis yang tak terdengar itu mungkin tidak tercatat dalam lembaran resmi, namun ia menetap dalam ingatan, menjadi bagian dari Kudus yang baru Kudus yang telah mengenal harga sebuah keputusan. Hari-hari setelah tangis itu berjalan lambat, seolah waktu ikut menimbang apa yang telah terjadi. Kudus kembali beraktivitas, namun tidak dengan keyakinan yang sama. Di balik rutinitas yang dipaksakan, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Bukan lagi tentang apa yang terjadi, melainkan tentang siapa yang harus menanggung maknanya. Nama Sunan Kudus kini disebut dengan cara yang berbeda. Dahulu ia dikenal sebagai penuntun, penyeimbang, penjaga harmoni. Kini, setiap penyebutan namanya membawa nada ganda. Ada hormat yang tetap bertahan, namun juga keraguan yang tak lagi disembunyikan. Keputusan berdarah itu telah mengubah cara orang memandangnya. Di serambi-serambi rumah dan ruang pertemuan, pembicaraan mengeras. Ada yang berkata, tanpa keputusan itu, Kudus akan tenggelam dalam kekacauan. Ada pula yang berbisik, darah tidak pernah menjadi jalan kebenaran. Dua pandangan itu berdiri saling berhadapan, sama-sama merasa didukung oleh alasan yang kuat. Kota ini kembali terbelah, bukan oleh benturan fisik, tetapi oleh penilaian. Sunan Kudus mendengar semuanya. Ia tidak menutup telinga, tidak pula membela diri. Setiap pendapat ia terima sebagai bagian dari konsekuensi. Ia memahami kepemimpinan yang menyentuh batas-batas paling gelap akan selalu meninggalkan bekas. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan bekas itu tidak berkembang menjadi luka baru. Di antara para ulama dan tokoh masyarakat, perdebatan semakin tajam. Mereka mencoba menempatkan peristiwa itu dalam kerangka ajaran dan sejarah. Ada yang mencari pembenaran, ada yang menuntut penjelasan. Namun semakin mereka berusaha memberi makna tunggal, semakin jelas bahwa peristiwa ini menolak disederhanakan. Sunan Kudus menyadari satu hal penting, nama bukan sekadar sebutan, melainkan bejana yang menampung penilaian zaman. Ia tahu, mulai hari ini, namanya tidak lagi bebas. Ia akan berjalan bersama kisah yang tidak selalu ingin ia ulangi. Namun ia juga tahu, melarikan diri dari penilaian hanya akan memperbesar bayangannya. Suatu sore, ia kembali memandang kota dari tempat yang sama. Kudus terlihat tenang, hampir damai, namun ketenangan itu kini berbeda. Ia dibangun di atas ingatan yang belum selesai dipahami. Sunan Kudus merasakan jarak antara dirinya dan sebagian orang yang dulu begitu dekat. Jarak itu tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap sapaan yang terlalu singkat. Ia memilih tetap hadir, mengajar seperti biasa, berbicara seperlunya, tidak menghindari ruang publik. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lari dari akibat. Dalam kehadiran yang konsisten, ia berharap luka tidak berubah menjadi legenda yang menyesatkan. Namun sejarah jarang puas dengan satu versi. Cerita tentang keputusan berdarah itu mulai beredar dengan ragam warna. Setiap orang menambahkan sudut pandangnya sendiri. Nama Sunan Kudus dipahat ulang dalam ingatan kolektif. Sebagian dengan cahaya, sebagian dengan bayangan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Malam kembali turun, membawa renungan yang lebih dalam. Sunan Kudus menyadari, mungkin inilah harga paling berat dari kepemimpinan. Bukan darah yang tumpah, bukan ketertiban yang retak, melainkan nama yang tak lagi utuh. Nama yang dipertanyakan, dibelah oleh tafsir, dan dibiarkan berjalan sendiri di tangan waktu. Sejarah akan terus bergerak, mengumpulkan suara-suara itu menjadi satu arus panjang. Dan di dalam arus itu, nama Sunan Kudus akan tetap mengapung. Tidak tenggelam, tidak pula sepenuhnya bersinar. Ia akan ada, diperdebatkan, diingat, dan diwariskan sebagai tanda bahwa setiap keputusan besar selalu meninggalkan bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Waktu bergerak maju, tetapi tidak semua hal ikut sembuh. Kudus kembali menjalani hari-harinya. Pasar dibuka, doa kembali dilantunkan, dan langkah-langkah manusia memenuhi jalan. Namun, di balik rutinitas itu, kota ini membawa luka yang tak terlihat. Luka itu tidak berdarah lagi,
tetapi terasa setiap kali orang berhenti sejenak dan mengingat. Bekas peristiwa itu menyebar di banyak tempat. Di sudut jalan, tempat orang-orang dulu berkerumun dengan curiga. Di rumah-rumah yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. Luka itu tidak selalu berupa kehilangan yang bisa dihitung, tetapi perubahan rasa. Rasa aman yang dulu hadir tanpa diminta, kini harus diusahakan dengan sadar. Orang-orang belajar hidup berdampingan dengan ingatan. Sebagian memilih melupakannya, menguburnya dalam kesibukan. Sebagian lain menyimpannya sebagai peringatan agar tidak terulang. Namun ingatan, seperti luka lama, sering muncul tanpa diundang. Satu kalimat, satu tatapan, cukup untuk membukanya kembali. Di tengah kota yang berusaha pulih, Sunan Kudus tetap menjalankan perannya. Ia hadir di ruang-ruang yang sama, berbicara kepada orang-orang yang sama, namun suasananya telah berubah. Setiap kata yang ia ucapkan kini terdengar lebih berat, seolah harus melewati lapisan ingatan sebelum sampai ke hati pendengarnya. Ia melihat bagaimana luka itu membentuk kebiasaan baru. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati, lebih tertutup. Percakapan tentang masa depan sering berbelok ke masa lalu. Kota ini tidak lagi bergerak dengan ringan. Setiap langkah membawa kesadaran bahwa harmoni bisa rapuh, dan rapuhnya meninggalkan bekas yang lama. Di tempat-tempat ibadah doa-doa, tidak hanya memohon perlindungan, tetapi juga pemulihan. Bukan pemulihan fisik, melainkan pemulihan kepercayaan. Kepercayaan yang retak lebih sulit disatukan daripada bangunan yang runtuh. Sunan Kudus memahami itu. Ia tahu, luka ini tidak bisa disembuhkan dengan satu tindakan atau satu penjelasan. Sore hari, ketika cahaya meredup, Kudus terlihat seperti kota yang menua lebih cepat. Tidak hancur, tetapi lebih berhati-hati dalam bernapas. Sunan Kudus memandang perubahan itu dengan kesadaran penuh. Ia tidak menyangkal perannya dalam membentuk luka ini. Ia juga tidak menyesal dengan cara yang berisik. Ia memilih menanggungnya dalam diam yang panjang. Di antara generasi yang lebih muda, luka itu mulai mengambil bentuk lain. Mereka mendengar cerita-cerita dengan versi yang berbeda. Ada yang menjadikannya pelajaran tentang ketegasan. Ada pula yang menjadikannya peringatan tentang bahaya kekuasaan. Luka di tubuh kota ini tidak tinggal di masa lalu. Ia merambat ke masa depan, membentuk cara orang memahami sejarah mereka sendiri. Sunan Kudus menyadari, mungkin inilah akibat yang paling dalam. Bukan perdebatan, bukan penilaian, tetapi perubahan arah ingatan kolektif. Kota ini akan selalu membawa tanda peristiwa itu. Meski namanya jarang disebut dengan lantang, luka ini telah menjadi bagian dari identitas Kudus, teranyam dalam keseharian. Malam kembali turun, membawa ketenangan yang rapuh. Kota ini tidak lagi bergejolak, tetapi juga tidak sepenuhnya damai. Sunan Kudus berdiri di tengahnya, sebagai saksi sekaligus bagian dari luka itu. Ia tahu, tubuh kota bisa terus berjalan meski terluka, namun bekasnya akan selalu terasa, terutama saat musim berganti. Sejarah tidak pernah benar-benar menutup luka. Ia hanya membiarkannya menjadi jaringan parut, tanda bahwa sesuatu yang besar pernah terjadi. Dan di Kudus, jaringan parut itu akan terus ada, mengingatkan bahwa setiap keputusan besar selalu meninggalkan jejak bukan hanya pada manusia, tetapi pada kota yang menampung mereka semua. Waktu terus berjalan, membawa jarak antara peristiwa dan ingatan. Kudus tidak lagi berbicara lantang tentang hari-hari penuh darah itu, namun keheningan bukan tanda lupa. Ia hanya cara lain untuk bertahan. Kota ini belajar menata ulang hidupnya. Meski bekas luka, tetap terasa setiap kali sunyi datang terlalu lama. Di tengah ketenangan yang rapuh itu, Sunan Kudus semakin jarang terlihat di ruang-ruang perdebatan. Bukan karena ia menghindar, melainkan karena waktunya kini lebih banyak diisi oleh perenungan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih pelan, seolah memberi ruang bagi masa lalu untuk berbicara tanpa suara. Pertanyaan yang dulu datang dari luar, kini menetap di dalam dirinya. Apakah keputusan itu benar-benar satu-satunya jalan? Atau adakah kemungkinan lain yang luput karena tekanan dan waktu yang sempit? Sunan Kudus tidak mencari jawaban yang menenangkan. Ia justru membiarkan pertanyaan itu tetap hidup, sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir tanpa bayangan penyesalan. Orang-orang di sekitarnya mulai membaca perubahan itu. Ada yang melihatnya sebagai tanda kerendahan hati. Ada pula yang menafsirkan sebagai beban yang terlalu berat. Namun, Sunan Kudus tidak menjelaskan apapun. Ia memahami, pembenaran yang diucapkan seringkali terdengar seperti upaya menutup luka, bukan menyembuhkannya. Sore hari menjadi waktu yang paling panjang baginya. Saat cahaya meredup, ingatan justru menguat. Ia teringat wajah-wajah yang terdampak,
suara-suara yang terdiam selamanya, dan kota yang harus menanggung akibatnya. Semua itu hadir tanpa diminta, menuntut tempat di kesadarannya. Ia tidak menolaknya, karena penolakan hanya akan memperpanjang pertarungan batin. Di mata sebagian orang, Sunan Kudus tetaplah sosok yang harus dibela. Mereka melihat hasil yang tanpa ketertiban yang kembali, kekacauan yang teredam. Bagi mereka, keputusan itu sah, bahkan perlu. Namun, bagi sebagian lainnya, hasil tidak pernah bisa menghapus cara. Darah yang tumpah tetap darah. Tak peduli alasan di belakangnya, Sunan Kudus berdiri di antara dua penilaian itu, tanpa berusaha menempatkan diri di salah satunya. Ia tahu, sejarah jarang adil pada mereka yang harus memilih dalam kondisi terjepit. Namun ia juga tahu, menerima penilaian adalah bagian dari tanggung jawab. Tidak semua hal perlu dibela. Tidak semua hal bisa dimaafkan dengan mudah. Di kota yang mulai terbiasa dengan luka, generasi baru tumbuh dengan cerita-cerita yang setengah lengkap. Mereka mendengar tentang ketegasan, tentang pengorbanan, namun juga tentang rasa kehilangan. Sunan Kudus menyadari, warisan terberat dari peristiwa itu bukan pada dirinya, melainkan pada cara generasi berikutnya memahami kekuasaan dan iman. Malam datang dengan tenang, membawa kesejukan yang samar. Sunan Kudus menatap langit, tidak lagi mencari tanda. Ia telah melewati masa keputusan. Kini yang tersisa hanyalah perjalanan menanggung akibat. Pembenaran atau penyesalan bukan lagi dua kutub yang harus dipilih. Keduanya hidup berdampingan, membentuk keseimbangan baru yang pahit, namun jujur. Ia memahami satu hal dengan jelas. Sejarah tidak menuntut tokohnya untuk selalu benar. Ia hanya menuntut mereka untuk tetap berdiri setelah semuanya terjadi. Dan di Kudus, Sunan Kudus masih berdiri bukan sebagai simbol kemenangan, tetapi sebagai manusia yang terus berjalan bersama bayangan keputusannya. Sementara sejarah melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Tahun-tahun berlalu, membawa jarak yang cukup aman antara luka dan kehidupan sehari-hari. Kudus kembali dikenal sebagai kota yang tertib, religius, dan tenang. Namun ketenangan itu tidak lahir dari kelupaan. Ia tumbuh dari penerimaan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, hanya bisa diwariskan dengan cara yang berbeda. Di surau-surau kecil dan ruang belajar sederhana, kisah tentang masa genting itu mulai diceritakan dengan nada yang lebih hati-hati. Tidak lagi penuh amarah, namun juga tidak sepenuhnya netral. Cerita disampaikan sebagai pelajaran, bukan sebagai tuntutan. Namun, setiap pelajaran selalu membawa beban, terutama ketika berasal dari darah dan keputusan besar. Nama Sunan Kudus kini hidup dalam dua lapisan. Ia hadir sebagai tokoh yang dihormati, sekaligus sebagai simbol dari keputusan yang tidak ringan. Murid-murid mendengar kisahnya dengan wajah serius. Mereka diajak memahami konteks, tekanan, dan batas-batas yang dihadapi. Namun pemahaman tidak selalu berakhir pada persetujuan. Dan itu dibiarkan. Warisan yang paling berat bukan pada cerita itu sendiri, melainkan pada pertanyaan yang menyertainya. Sampai sejauh mana ketegasan bisa dibenarkan? Kapan kebijaksanaan berubah menjadi paksaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab tuntas. Ia sengaja dibiarkan terbuka, agar setiap generasi belajar menimbangnya dengan zaman mereka sendiri. Di dalam kota kebiasaan baru terbentuk, orang-orang lebih berhati-hati dalam menjaga perbedaan. Tidak selalu karena saling percaya, tetapi karena memahami betapa rapuhnya harmoni. Kudus menjadi kota yang belajar dari luka, meski tidak selalu membicarakannya secara terang-terangan. Warisan itu hadir dalam sikap, bukan hanya dalam cerita. Sunan Kudus sendiri semakin jarang tampil di pusat perhatian. Usianya membawa ketenangan yang berbeda, ketenangan orang yang telah melewati puncak badai. Ia melihat murid-muridnya tumbuh, masing-masing membawa tafsir sendiri tentang ajaran dan sejarah. Ia tidak mengoreksi semuanya. Ia tahu warisan yang dipaksakan hanya akan melahirkan penolakan. Suatu sore, ia duduk memandangi menara yang telah lama menjadi saksi. Menara itu tidak berubah, tetapi manusia di sekitarnya terus berganti. Sunan Kudus menyadari, inilah cara sejarah bekerja. Ia tidak menuntut kesetiaan mutlak, hanya keberlanjutan. Apa yang terjadi dulu, kini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia telah menjadi milik zaman. Di antara generasi muda, ada yang menjadikan kisah itu sebagai alasan untuk bersikap tegas. Ada pula yang menjadikannya peringatan, agar tidak mudah mengulang jalan yang sama. Keduanya adalah bagian dari warisan, berat, tidak seragam, dan seringkali saling bertentangan. Namun, justru disitulah
nilainya berada. Kudus melangkah ke depan dengan beban yang terdistribusi, tidak lagi ditanggung oleh satu nama, tetapi oleh ingatan kolektif. Warisan itu tidak selalu terasa adil, namun ia nyata. Ia membentuk cara orang berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan. Kota ini hidup dengan kesadaran bahwa masa lalu pernah memaksa mereka memilih dalam gelap. Menjelang malam, suara doa kembali mengalun, menyatu dengan angin. Sunan Kudus berdiri, mendengarkannya dengan perasaan yang tenang, namun penuh makna. Ia tahu warisan ini tidak akan pernah ringan. Namun, selama ia terus dipertanyakan, terus ditimbang, sejarah masih bergerak dengan jujur. Dan di Kudus, warisan itu tetap ada. Tidak sebagai beban yang melumpuhkan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap keputusan besar akan selalu melampaui zamannya sendiri. Berjalan terus, menuntut tanggung jawab dari mereka yang datang setelahnya. Waktu akhirnya melakukan apa yang tak mampu dilakukan manusia. Ia memberi jarak. Dengan jarak itu, emosi mereda, suara meninggi menjadi gema, dan peristiwa berdarah perlahan berubah menjadi kisah yang ditimbang, bukan lagi ditangisi. Kudus kini berdiri sebagai kota yang matang oleh pengalaman, sementara sejarah mulai menyusun ulang cara ia melihat masa lalu. Para penutur kisah datang dari berbagai arah. Ada yang menulis, ada yang mengajar, ada yang sekadar menceritakan ulang di serambi rumah. Peristiwa besar itu kini tidak lagi berdiri sendiri. Ia ditempatkan dalam rangkaian panjang perubahan zaman, konflik keyakinan, dan tekanan kekuasaan. Sejarah mencoba memberi bingkai, meski bingkai itu tak pernah benar-benar pas. Nama Sunan Kudus kembali disebut, kali ini dengan jarak analisis. Ia tidak lagi dilihat hanya sebagai pelaku, tetapi sebagai bagian dari arus besar yang memaksanya bergerak. Sebagian sejarawan melihatnya sebagai figur yang memilih ketegasan demi stabilitas. Yang lain menyoroti dampak kemanusiaan yang terlalu mahal. Tidak ada satu suara yang sepenuhnya menang. Di ruang-ruang diskusi, perdebatan berlangsung lebih tenang namun tajam. Kata-kata keputusan, konteks, dan konsekuensi menjadi pusat pembahasan. Sejarah tidak lagi bertanya siapa yang benar, melainkan mengapa keputusan itu lahir. Dan di sanalah kisah Sunan Kudus menjadi rumit, karena ia berdiri di persimpangan yang tidak memberi pilihan ideal. Kudus sendiri menjadi saksi bisu dari perubahan tafsir itu. Kota ini tidak menyangkal masa lalunya, namun juga tidak terjebak di dalamnya. Jejak peristiwa itu hadir dalam cerita, dalam sikap berhati-hati, dalam kesadaran kolektif bahwa harmoni pernah retak. Sejarah kota ini hidup berdampingan dengan ingatan, bukan menyingkirkannya. Bagi generasi yang lahir jauh setelah peristiwa itu, Sunan Kudus hadir sebagai figur yang kompleks. Ia bukan pahlawan tanpa noda, juga bukan tokoh gelap yang mudah disalahkan. Ia menjadi contoh tentang beratnya keputusan dalam situasi genting. Sejarah mengajarkan bahwa manusia seringkali dinilai bukan dari niatnya, melainkan dari dampak tindakannya. Dalam catatan-catatan lama, kisah itu tidak selalu lengkap. Ada bagian yang kabur, ada yang diperdebatkan, namun justru disitulah sejarah bekerja. Ia tidak memaksakan kepastian mutlak. Ia membuka ruang bagi pertanyaan, agar masa lalu terus berbicara dengan masa kini. Sunan Kudus, dalam hal ini, menjadi jembatan antara keyakinan dan kritik. Sore hari di Kudus tetap sama seperti dahulu. Cahaya meredup di sekitar menara. Suara kota menurun, menjadi bisikan. Namun kini, setiap senyap membawa lapisan makna tambahan. Sejarah telah menempatkan peristiwa itu di rak yang tidak mudah dijangkau emosi sesaat, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Para penulis sejarah menyadari satu hal penting. Kisah Sunan Kudus tidak selesai dengan satu kesimpulan. Ia terus berubah, mengikuti siapa yang membacanya. Dari zaman ke zaman, setiap generasi membawa sudut pandang sendiri, menambahkan tafsir baru, mengurangi penekanan lama, dan itu diterima sebagai bagian dari perjalanan sejarah itu sendiri. Menjelang malam, Kudus tenggelam dalam ketenangan yang penuh lapisan. Sejarah telah melakukan bagiannya memberi jarak, membuka ruang tafsir, dan menahan diri dari vonis tunggal. Sunan Kudus kini hidup di mata sejarah sebagai sosok yang tidak sederhana. Dan mungkin memang demikianlah seharusnya. Karena sejarah yang jujur jarang melahirkan tokoh yang sepenuhnya terang atau sepenuhnya gelap. Ia melahirkan manusia dengan pilihan sulit, konsekuensi panjang, dan warisan yang terus diperdebatkan. Dan disitulah kisah Sunan Kudus berdiri, menunggu bab terakhir yang belum benar-benar selesai. Malam kembali menyelimuti Kudus dengan cara yang hampir serupa seperti bertahun-tahun lalu. Cahaya menara masih berdiri, angin masih berembus dari arah yang sama,
dan kota tetap bernapas dalam ritme yang tenang. Namun ketenangan ini bukan lagi ketenangan polos. Ia adalah ketenangan yang pernah diuji, pernah runtuh, lalu dibangun kembali di atas ingatan. Darah yang pernah tumpah tidak lagi terlihat. Tanah telah lama menyerapnya. Hujan telah menghapus warnanya. Tetapi sejarah tidak bekerja seperti alam. Ia tidak melarutkan segalanya. Ia menyimpan bekasnya di tempat yang lebih dalam di ingatan, di cerita, di cara orang memandang perbedaan dan kekuasaan. Kudus tumbuh sebagai kota yang sadar akan masa lalunya. Tidak semua orang membicarakannya, namun semua merasakannya. Ada kehati-hatian dalam sikap, ada jeda sebelum keputusan diambil. Kota ini belajar bahwa damai bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dijaga. Bahkan setelah luka mengering, nama Sunan Kudus tetap hidup di antara doa dan perbincangan. Ia disebut dengan hormat, namun juga dengan kesadaran penuh akan kompleksitasnya. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai penyebar ajaran, tetapi sebagai manusia yang pernah berdiri di ambang kehancuran dan memilih satu jalan yang mengubah segalanya. Bagi sebagian orang, darah itu adalah pengorbanan yang mencegah kekacauan lebih besar. Bagi yang lain, ia adalah peringatan bahwa kekuasaan dan iman, ketika bersatu tanpa kendali, bisa melukai banyak hal. Dua pandangan itu tidak pernah sepenuhnya berdamai, dan mungkin memang tidak seharusnya. Generasi demi generasi mewarisi kisah ini dalam bentuk yang berbeda. Ada yang menerima sebagai pelajaran tentang ketegasan, ada yang menyimpannya sebagai peringatan tentang batas. Darah itu tidak lagi hadir sebagai peristiwa, melainkan sebagai bayangan yang mengikuti setiap keputusan besar. Ia tidak menuntut balas, tetapi menuntut kesadaran. Kudus terus bergerak, membangun hari esok tanpa menghapus kemarin. Di pasar, di rumah ibadah, di lorong-lorong sempit kehidupan, berjalan dengan tenang. Namun di balik ketenangan itu, kota ini tahu apa yang pernah terjadi. Pengetahuan itu menjadi bagian dari identitas, bukan beban yang selalu dibicarakan, tetapi fondasi yang tak terlihat. Sunan Kudus dalam lintasan waktu menjadi simbol dari satu kenyataan pahit, bahwa sejarah sering memaksa manusia memilih di antara dua bahaya, bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan akhir yang bersih, dan bahwa setiap keputusan besar akan selalu meninggalkan jejak, bahkan ketika semua pihak ingin melangkah pergi. Malam semakin larut, menara berdiri seperti penjaga ingatan, menyaksikan manusia yang datang dan pergi. Kudus tidak lagi bertanya apakah masa lalu itu benar atau salah. Ia hanya memastikan bahwa masa lalu itu tidak dilupakan dengan cara yang sembrono. Darah yang tak pernah hilang itu kini bukan lagi tentang luka fisik. Ia adalah simbol dari harga yang harus dibayar ketika keseimbangan runtuh. Simbol dari tanggung jawab yang diwariskan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Sejarah tidak berhenti di titik ini. Ia terus bergerak, membawa kisah Sunan Kudus ke tenggon-tenggon baru, ke tafsir-tafsir baru. Dan selama darah itu masih dikenang bukan untuk dibenci, tetapi untuk dipahami, maka kisah ini belum benar-benar berakhir. Kudus tetap berdiri. Sejarah terus berjalan. Dan bayangan keputusan itu, meski samar, akan selalu mengikuti langkah manusia yang mencoba menjaga damai di dunia yang tidak pernah sepenuhnya tenang.